resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour that confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad, let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arsenal versus Nottingham Forest, kans The Gunners kokohkan posisi puncak klasemen Liga Inggris. Pertandingan Liga Inggris antara Arsenal versus Nottingham Forest ini bakal dihelat Minggu pukul 21 WIB. Arsenal bakal kembali menapaki jalan untuk mempertahankan peringkat pertamanya di Liga Inggris setelah digebuk PSV Eindhoven 2-0 di Liga Eropa. Laga melawan Nottingham Forest ini jelas wajib dimenangkan Bukayo Saka CS agar bisa menghindari kejaran Manchester City di peringkat kedua. Di sisi lain, Nottingham Forest sendiri tengah terseok-seok di Liga Inggris. Bagaimana tidak, Dean Henderson CS kini menghuni dasar klasemen sementara dengan koleksi 9 poin. Memang laga ini juga penting bagi Forest, mengingat tim asuhan Steve Cooper ini harus segera keluar dari jeratan zona degradasi. Pastinya Nottingham Forest tetap percaya diri bisa menggulingkan Arsenal pada pertandingan ini, mengingat mereka bisa menumbangkan Liverpool dengan skor tipis 1-0 sebelumnya. Laga ini jelas begitu vital bagi kedua tim. Arsenal perlu kemenangan agar tahtanya tidak dikudeta oleh Manchester City yang terpaut 2 angka dari The Gunners di peringkat kedua. Sementara itu, Nottingham Forest juga perlu kemenangan agar tidak berlama-lama berkutat di zona degradasi sepanjang hari. Sementara itu, beberapa pemain Arsenal menghadapi tes kebugaran akhir sebelum Nottingham Forest melakukan perjalanan ke Stadion Emirates pada hari Minggu. Bek Gabriel Magalhaes masuk sebagai pemain pengganti babak kedua dan mendapat pukulan. Meskipun dia menyelesaikan permainan, dia tertatih-tatih di babak pertama dan juga terlihat terpincang-pincang ke bus tim setelah pertandingan. The Daily Express memperkirakan dia akan dinyatakan fit untuk pertandingan pada hari Minggu setelah mengalami benturan dan sedikit mengalami cedera otot. Bek kiri serbaguna Alexander Zinchenko telah melewatkan 8 pertandingan terakhir untuk Arsenal karena cedera pangkal paha, tetapi juga menghadapi tes kebugaran yang terlambat dan bisa kembali tepat waktu untuk akhir pekan. Kiper Matt Turner merasa tidak nyaman di pangkal pahanya selama pelatihan minggu ini, dan bahkan jika ia lulus fit, kemungkinan hanya akan membuat bangku di belakang Aaron Ramsdale. Player to watch, Granit Xhaka. Di 3 laga terakhir, Granit Xhaka menjadi penyelamat Arsenal beberapa kali dengan sumbangan golnya. Pertama, Xhaka menjadi pahlawan kemenangan Arsenal melawan PSV Eindhoven di laga keempat dan sang pemain juga mencetak gol lagi saat The Gunners ditahan imbang Southampton 1-1. Dean Henderson. Kemampuan Dean Henderson di bawah misar gawang memanglah oke. Terlebih lagi, pria asal Inggris ini merupakan kiper yang bisa bermain sebagai seorang modern goalkeeper. Selain itu, kiper asal Manchester United ini tampil gemilang dalam mementahkan serangan Liverpool sebelumnya sehingga Forest bisa mengantongi 3 angka setelah menang 1-0. Mulai kehabisan bensin, ini rencana Mikel Arteta ubah wajah Arsenal. Rentetan hasil buruk di 2 laga terakhir yang dijalani oleh Arsenal tentu saja membuktikan bahwa The Gunners kini tengah mengalami penurunan performa. Pasalnya, sedari dulu Arsenal memang kerap dikenal sebagai salah satu tim yang performanya menurun setelah kompetisi berjalan memasuki paruh musim atau lebih. Banyak yang mengatakan jika saat ini performa Arsenal kian memburuk dan hal ini terjadi karena kedalaman skuad Arsenal yang masih dianggap tak terlalu mumpuni. Tentu saja, kekalahan atas PSV Eindhoven pada laga yang digelar beberapa waktu lalu menjadi ujian terbesar Arsenal di kancah sepak bola Eropa saat ini. Meski telah memasukkan Gabriel Jesus dan Thomas Partey di laga tersebut, namun tetap saja hal itu tak menyelamatkan Arsenal dari kekalahan. Hal tersebut yang lantas membuat Mikel Arteta berupaya menyoroti penyebab kekalahan anak asuhnya di laga tersebut.
Mikel Arteta sendiri pun mengungkapkan jika dirinya harus mengatur ulang kondisi anak asuhnya agar performa Arsenal membaik di laga-laga selanjutnya. "Saya sangat kecewa," kata pelatih Arsenal Mikel Arteta saat mengomentari kekalahan timnya dari PSV Eindhoven. "Kami tidak berada di level terdekat kami dan kami tahu bahwa Eropa sangat sulit untuk menang. Saya melihat sejumlah pemain kehabisan energi karena kami harus mengejar bola terlalu banyak," lanjutnya. "Ini adalah akhir dari jangka panjang di mana kami memenangkan banyak pertandingan dan kami harus mengatur ulang," pungkasnya. Stan Kroenke kucurkan dana untuk belanja Arsenal di Januari 2023. Pemilik Arsenal, Stan Kroenke, dikabarkan sudah menghubungi Mikel Arteta baru-baru ini. Ia dikabarkan akan memberikan dana transfer untuk sang manajer di Januari 2023. The Sun mengklaim bahwa pemilik Arsenal, Stan Kroenke, terkesan dengan performa Arsenal. Ia berencana untuk mendukung sang manajer dengan memberikannya dana belanja. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta memang membutuhkan tambahan tenaga di timnya. Ia menilai kedalaman timnya saat ini cukup tipis, jadi ia khawatir ketika timnya dilanda badai cedera, mereka bakal terkapar. Arteta dilaporkan butuh tambahan 2 pemain di timnya, jadi ia mengajukan penambahan dana transfer di Januari 2023. Menurut laporan tersebut, Stan Kroenke mengabulkan permintaan Arteta tersebut. Ia percaya bahwa Arsenal memang butuh tambahan di tim mereka, jadi ia siap mengucurkan dana untuk dibelanjakan Arteta. Namun sayangnya, dana transfer yang didapatkan Arteta tidak terlalu banyak. Pengusaha asal Amerika Serikat itu dilaporkan hanya mengucurkan dana sekitar 50 juta pounds untuk dibelanjakan sang manajer. Arteta punya 2 prioritas untuk didatangkan di musim dingin nanti. Ia butuh gelandang baru dan juga bek tengah baru untuk memperkuat skuadnya saat ini. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.